turut tergugat itu Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Profesor Dr. Pratikno selaku ayah kandung dari apa yang menjadi kontroversi ini semestinya menasehati anaknya. Ya, pada tanggal 23 Oktober itu ya jangan dong daftar karena peraturan KPU-nya masih nomor 19. Tunggu sabar nah coba KPU. Nah, coba jawab deh. Jawab pertanyaan dari tim pembela demokrasi Indonesia 2.0. Orang jelas-jelas kok pakai peraturannya masih nomor 19. Selamat malam, Tribuners. Program Tribunnews on Focus malam hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini Tribuners, Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 atau TPDI mendaftarkan gugatan untuk KPU, kemudian Presiden Joko Widodo dan juga Anwar Usman hingga Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana gugatan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pendaftaran sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres berdasarkan putusan MK nomor 90 PUU 2023. Kira-kira bagaimana kemudian gugatan ini dan apa saja tuntutan-tuntutan lebih detail yang dilayangkan oleh TPD ini? Saya sudah tersambung bersama dengan kuasa hukum Koordinator Advokasi Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0, ada Bang Patra MZen dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Patra, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nila dan Ya, selamat. pemirsa Tribun News ya. Ya, betul sekali. Terima kasih Bang Patra untuk kesempatannya, meluangkan waktunya. Kita tahu dari siang tadi memang sudah padat sekali acaranya ya, Bang Patra, dan malam hari ini berkesempatan untuk kemudian bisa berbincang bersama dengan saya. Bang Patra, sebagai pengantar, apakah memang hari ini gugatan yang dilayangkan sudah didaftarkan dan sudah resmi tercatat perkaranya, Bang? Bisa dijelaskan juga sosok-sosoknya, apakah memang betul seperti yang saya sampaikan tadi yang digugat oleh TPDI 2.0 ini? Eh, Terima kasih Mbak Nila ya. Jadi untuk gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 ya, itu sudah didaftarkan pada hari ini dan sudah mendapat nomor perkara. Mhm. Perkaranya itu nomornya 752 garis miring PDT titik G 2023 PN Jakarta Pusat. 752 nomornya. Ini untuk kemudian benar untuk KPU, Presiden Joko Widodo, ada nama juga adalah mantan Ketua MK Anwar Usman dan juga Mensesnek Pratikno. Seperti itu ya, Bang Patra ya, dalam gugatan yang kemudian dilayangkan hari ini. Jadi Mbak Nila, kami TPDI 2.0 ini mendapat kuasa dari 3 orang aktivis pro demokrasi yang sudah berjuang, yang sudah mengupayakan, yang sudah menyuarakan pentingnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sejak tahun 1990-an. Mhm. Ya, itu ada ya Bung Haryanto, Petrus Haryanto. Ya, di kalangan aktivis ini ya Bung Petrus ini salah seorang aktivis yang hingga hari ini dihormati karena konsistensinya ya dalam menyuarakan apa yang disebut prinsip-prinsip negara demokrasi. Ada juga aktivis 98 Firman Tendri ya, Bung Firman Tendri dan juga Azwar Furgutiama. Ya, beliau itu salah satu aktivis Forkot di tahun 1990-an. 3 aktivis ini memberikan kuasa kepada tim pembela demokrasi Indonesia 2.0. Pertanyaannya, kenapa mereka
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ya. Karena para aktivis ini memberikan penilaian adanya bentuk-bentuk ya penyelewengan dan penyelundupan hukum. Terkait apa? Terkait dengan pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu presiden tahun 2024. Nah, pihak yang diajukan sebagai tergugat itu yang pertama Komisi Pemilihan Umum dan tergugat dua Bapak Profesor Dr. H. Anwar Usman SHMH. Nah, itu tergugat satu dan tergugat dua. Lalu ada turut tergugat Bapak Profesor Dr. Pratikno selaku turut tergugat dua. Lantas Total, apa perbuatan melawan hukumnya? Ya, untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU, secara singkat bisa saya jelaskan, karena KPU menerima pendaftaran Saudara Gibran itu pada tanggal 25 Oktober tahun 2023. Pada saat itu ya yang berlaku adalah peraturan KPU nomor 19 di mana syarat pencalonannya masih tunduk minimum usia minimumnya itu 40 tahun ya. Nah, sementara KPU itu baru menerbitkan peraturan KPU nomor 23 yang merevisi peraturan KPU nomor 19 itu baru dilakukan pada tanggal 3 November. Maka saat KPU menerima pencalonan ya itulah yang didalilkan dalam gugatan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Begitu. Itu untuk gugatan yang kemudian dilayangkan pada KPU begitu, Ya. Bang Patra. Kemudian ini masih ada nama Anwar Usman sebagai tergugat dua, kemudian turut tergugat Presiden Joko Widodo dan juga Mensesnek Pratikno. Mungkin juga bisa sekalian dijelaskan, Bang Patra, apa kemudian tuntutan atau gugatan kepada tergugat dua, tergugat tiga, dan tergugat empat ini? Nah, Mbak Nila, kalau untuk ya tergugat dua, ini kan ada satu prinsip. Ya, prinsipnya itu sudah ada sejak zaman Romawi. Apa? Presumption iuris de iure. Ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu juga setiap orang dianggap mengetahuinya. Nah, oleh karenanya, tentu Pak Anwar Usman ini dianggap tahu adanya pasal 17 ayat 1, 2, 3, 4, 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya kan? Di dalam pasal-pasal itu jelas kalau ketua majelis, hakim anggota ada kaitannya dengan ya objek sengketa, ada kaitannya dengan hubungan keluarga, adanya hubungan keluarga, adanya ya hubungan perkawinan. Maka dalam
kekuasaan kehakiman harusnya mengundurkan diri. Tidak boleh memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dan ini sudah ditegaskan oleh Mahkamah, ya, Majelis Kehormatan MK, MKMK. Nah, itu hanya kaitannya dengan pelanggaran kode etiknya. Nah, pelanggaran kode etik ini bisa saja juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Ya, maka itu juga kenapa, ya, kita menjadi turut, ya, kita ajukan menjadi tergugat dua. Kenapa? Karena dasar dari penerbitan peraturan PKPU, KPU, ya, nomor 23 itu kan karena putusan MK di mana beliau seharusnya tidak boleh ikut dalam memeriksa dan memutus perkara. Nah, saya singkat saja kalau untuk turut tergugat satu, ya, Pak Jokowi. Karena prinsipal menganggap selaku ayah kandung dari apa yang menjadi kontroversi ini semestinya menasehati anaknya. Ya, pada tanggal 23 Oktober itu, ya, jangan dong daftar karena peraturan KPU-nya masih nomor 19. Tunggu, sabar, nak. Setelah peraturan KPU, ya, direvisi atau diubah berdasarkan putusan MK, baru mencalonkan. Nah, karena dia tidak melarang dan karena beliau juga tidak, ya, memberikan mungkin nasihat atau setidak-tidaknya membiarkan, maka itu dianggap perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena tidak hanya dalam undang-undang, ya, pasal perbuatan melawan hukum itu melanggar undang-undang, juga bisa dinyatakan seorang melakukan perbuatan melawan hukum karena dia melakukan sesuatu yang melanggar kepatutan, melanggar satu kelayakan. Itu loh. Begitu juga turut tergugat dua yang semestinya kan dekat dengan Pak Jokowi, diberi nasihat toh, diberi masukan toh. Ya, itu juga kenapa, ya, diajukan sebagai turut tergugat dua. Baik, Bang Patra. Karena dari Artinya uang kalau yang, ya, ya kalau bisa saya simpulkan sedikit begitu ya, Bang Patra, artinya KPU digugat ini lantaran memang menerima pencalonan Gibran padahal aturan undang-undangnya belum berlaku pada saat itu. Kemudian Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri padahal ada urusan kepentingan begitu ya, persis, Bang Patra. ya, Lalu persis Presiden Joko balik. Widodo karena tidak menahan diri sang anak untuk kemudian tidak mendaftar sebagai cawapres dan Mensesnek yang dekat dengan Presiden Jokowi, namun tidak juga memberikan colekan begitu juga pada Presiden Jokowi untuk mengatakan agar sang anak tidak mendaftarkan diri sebagai cawapres. Seperti itu ya garis besarnya Bang Patra ini. Persis, persis, Dalam persis. sebuah kesempatan Bang Patra juga mengatakan bahwa KPU ini dari tuntutan pihak yang kemudian menggugat hari ini agar menghentikan proses pencalonan Gibran. Padahal kan kalau yang kita tahu ya Bang Patra, ini kan KPU sedianya hanya mengikuti putusan MK terkait nomor 90 saja. Ini bagaimana terkait tuntutan agar KPU menghentikan proses pencalonan Gibran ini Bang Patra? Di dalam hukum perdata boleh diminta permohonan provisi namanya. Kenapa? Supaya menghindari dampak dan kerugian lebih luas. Ya, boleh. Maka kita bilang dalam dalil dan permohonan kita untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih luas, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian proses pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang lainnya silakan aja. Pak Ganjar silakan, Pak Prabowo silakan, Pak Anies. Yang masalah ini kan kenapa, ya, dicalonkan
didaftarnya pada tanggal 23 Oktober. Makanya tadi Mbak Nila, saya sampaikan ilustrasi atau perumpamaan. Pada tanggal 25 Oktober itu, ibarat kita mau masuk ke rumah, itu sudah ada yang namanya bagi yang memakai sepatu dilarang masuk, ya kan? Bagi yang belum 40 tahun dilarang masuk, ya. Jadi ketika kita memakai alas kaki serta merta ketika itu juga tanggal 25 seharusnya berkasnya dikembalikan atau ya tidak diterima. Gitu loh. Mhm. Iya kan? Ya, betul. Nah, kalau Bu Dila udah jelas ya, mau ke rumah orang ditulis nggak boleh pakai sepatu. Ya. Emang dibolehin dulu gitu masuk. Udah jelas-jelas nggak boleh kok. Gitu loh. Mhm. Makanya semestinya para penasihat hukum dari Saudara Gibran, Pak Gibran ini, mestinya nasihati yang benar. Ketika peraturan KPU itu diubah, tanggal 3, didaftarkan lagi. Nah, kalau itu sudah nggak ada larangannya, baru boleh. Iya dong, makanya saya tanya, nanti dalam proses verifikasi, dalam proses penetapan, berkas mana yang akan diperiksa coba? Berarti kan kalau nggak ada pendaftaran ulang, berarti kan berkas yang tanggal 25. Mhm. Kalau tanggal 25 berarti dasar dari penerimaan berkas itu masih peraturan KPU nomor 19. Gitu loh. Nah, kalau pakai nomor 19, kita baca masing-masing. Masih tidak membolehkan kalau belum 40 tahun. Jadi simpel aja kok ini, Mhm. ya kan? Makanya sekarang ada joke, ya. Tadi teman-teman misalnya ada tulisan dilarang merokok di ruangan. Yang merokok katanya, jangan-jangan nih anak Pak Jokowi nih. Karena dibolehin misalnya. Kan nanti jadi kemana-mana. Udah jelas pada tanggal 25 Oktober persyaratannya itu ya minimum 40 tahun. Kami nggak akan masalahkan, prinsipal kami nggak akan masalahkan, Bang Petrus ya nggak akan masalahkan kalau setelah pendaftaran ya apa peraturan itu direvisi baru dicalonkan lagi nggak ada masalah ya kan gitu Mhm. loh. Artinya Bang Patra bisa saya katakan bahwa menurut TPDI 2.0 kemudian pencalonan Gibran ini ilegal begitu sehingga sedianya memang menjadi tanda tanya mengapa KPU menerima dan tidak mengembalikan berkas-berkas pencalonan dari Gibran sebagai cawapres. Semestinya pada tanggal 25 Oktober itu ya berkasnya itu ya dikembalikan. Nggak boleh masuk berkasnya. Gitu loh. Makanya kan orang jadi bertanya, coba kalau bukan anak dari turut tergugat satu, dimasukkan nggak kira-kira berkasnya? Nah itu yang jadi masalah. Hmm. Ya kan? Itu yang jadi masalah. Ya. Artinya syarat-syarat kepentingan pribadi dalam pencalonan Gibran ini juga dilihat dari TPDI, Bang Patra. Ini kan asumsi dasarnya, ya. Dan kontroversinya itu kan letaknya karena yang dicalonkan itu kan Saudara Gibran. Hmm. Gitu loh. Ya. Ini kan masyarakat ini bukan masyarakat jangan masyarakat dianggap bodoh gitu loh. Ya, masyarakat dianggap nggak ngerti gitu loh. Udah jelas-jelas masuk rumah buka sepatu.
Ya kan? Buka rumah harus buka sepatu. Masuk rumah buka sepatu. Kenapa dibiarin masuk? Mestinya ketika ya masih pakai sepatu aturannya, dibilang dong oleh KPU Pak Gibran, mohon izin, peraturan nomor 19 ini syaratnya masih harus 40 tahun. Pak Gibran ya karena pakai sepatu belum usianya 40 tahun, ya kami nggak bisa nyuruh masuk ini berkas. Gitu loh. Hmm. Ya dong. Saya kira kalau Ibu Nila yang dicalonkan, ya mungkin nggak masuk rumah, di pagar aja disuruh nunggu. Karena udah jelas masuk rumah ini buka alas kaki. Kecuali ya setelah peraturan KPU-nya diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kan udah boleh dong. Nah, daftar. Nggak ada masalah hukumnya. Hmm. Iya dong. Udah dicabut tulisannya. Kenapa? Boleh pakai sepatu masuk. Gitu loh. Itu yang dibilang oleh para aktivis ini, lah kalau begini patut diduga ini ada kepentingan. Gitu loh. Mhm. Oke, baik. Bang Patra ini dalam keterangan Bang Patra juga meminta agar KPU kemudian melakukan permohonan maaf, mengungkap rasa penyesalan. Ini mungkin bisa dijelaskan juga apa maksudnya sedianya Bang Patra? Maksud permohonan maaf dan ungkapan penyesalan ini? Kalau orang berbuat salah melakukan perbuatan melawan hukum nggak boleh. Kita minta yang bersangkutan mohon maaf. Boleh. Nah, maka ini umum. Banyak sudah ya sebagai suatu permohonan. Bagi yang dihukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kita bisa minta pengadilan untuk menghukum tergugat meminta maaf lewat media elektronik maupun cetak. Dalam permohonan kami itu 7 hari berturut-turut. Mhm. Gitu loh. 7 hari berturut-turut melakukan permohonan maaf dan juga mengungkap rasa Iyalah, penyesalan, begitu ya, Bang Patra? iya. Ini hanya untuk KPU saja atau juga Turut tergugat tergugat 2, satu, kemudian turut dan ya, sebagainya? dan turut tergugat dua, Mhm. ya. Sangat menyesal. Saya seharusnya tahu dan sudah tahu pasti. Nggak boleh saya. Dan udah terbukti kalau itu. Ya, sudah terbukti kok. Ya. Kalau memang itu dibolehkan, nggak mungkin ada masalah sehingga diganti ketua MK kan gitu. Iya. Kalau Ya, tergugat 2, memang melihat adanya kesalahan begitu ya dengan terbukti MK menyatakan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Anwar Usman, termasuk juga nantinya turut tergugat 1 atau turut tergugat 2 atau tergugat 3 dan 4 Presiden Jokowi dan Mensesnek dari TPDI juga meminta hal yang sama, Bang Patra? kalau turut tergugat itu dalam perdata hanya ya permohonan atau tuntutannya itu tunduk dan patuh. Hmm. Ya, karena perbuatan turut tergugat ini ya hanya dianggap ya dinilai itu dalam bahasa sederhananya Mbak dinilai ya tidak langsung dan atau tidak seberat gitulah Mhm. ya gitulah. Oke, tidak kemudian seberat tergugat 1 dan juga tergugat 2 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh, Ya, TPDI begitu ya, betul Bang ya Patra. Ini karena kan dalam kita keterangan pakai pasal perbuatan melawan hukum kan mhm, kalau karena pasal perbuatan melawan hukum itu kan jelas normanya. Apa normanya? Tiap perbuatan yang melanggar hukum dalam 1365 kan, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti kerugian gitu loh. Kenapa? Tadi kan sudah disampaikan.
Kalau tidak diterima berkas, berarti tidak ada berkasnya masuk. Hmm. Kalau tidak memeriksa dan memutus, ya tentu bisa saja putusannya jadi berbeda. Karena didalilkan adalah perbuatan melawan hukum, dia menimbulkan kerugian bagi para klien kami. Gitu loh. Klien kami ini dari awal 90-an sudah menyuarakan, kita tegakin hukum adil. Kita mau dorong negara demokrasi, ya kan. Pak Petrus itu sempat dipenjara dia menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk demokrasi gitu loh. Makanya dia sampaikan tadi pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat loh, seakan-akan kok sekarang demokrasinya ditarik mundur. Kalau nggak diajukan gugatan, nggak ditarik maju, nanti mundur terus. Hmm. Adilah, ini kan bentuk keprihatinan gitu loh. Bentuk keprihatinan para aktivis melihat kondisi. Kebetulan objeknya itu terkait dengan pencalonan Pak Gibran. Gitu loh. Kerugian material dan juga imaterial yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Patra begitu kan yang diajukan para aktivis. Mungkin Tribuner juga supaya lebih terang, Bang Patra ini detailnya seperti apa Bang kerugian material dan imaterial yang dimaksud ini? Jadi dalam pasal ya 1365 KUA Perdata, maka boleh penggugat itu mendalilkan adanya kerugian. Kerugian bisa dibagi dua, kerugian material dan kerugian imaterial. Saya tanya sama Bang Petrus, Bang, kerugian material abang apa? Ya jelas dong, dari rumah Ciganjur ya harus meeting sama saya untuk tanda tangan kuasa, itu kan mengeluarkan ongkos Mbak Dila. Makanya kerugian material ya dinyatakan itu 1 juta rupiah. Nah, untuk kerugian imaterialnya ini sangat besar. Kenapa? Karena cita-cita mewujudkan negara hukum demokratis. Cita-cita mewujudkan keadilan yang sejak tahun 1990-an diperjuangkan, disuarakan, dipromosikan oleh para penggugat itu dinilai sudah dikangkangi, dicederai, atau setidak-tidaknya dilecehkan oleh perbuatan para tergugat. Makanya jika diperhitungkan dan dinilai dengan uang, kerugian beliau-beliau ini kita nyatakan sebanyak 1 triliun rupiah. Saya tanya dong kepada prinsipal, ya, Pak, kalau nanti dikabulkan dapat uang sebanyak itu untuk apa? Untuk membangun sekolah demokrasi, untuk membangun ya kursus-kursus politik seperti era 1990-an supaya ya kita jangan mau demokrasi kita ini atau kita jangan diam kalau ada prinsip negara hukum ditarik mundur gitu loh. Mhm. Baik, ada kerugian material, imaterial, dijelaskan secara lebih detail ya oleh Bang Patra seperti itu. Ini sudah diajukan hari ini, Bang Patra kan sudah tercatat juga. Apakah sudah ada jadwal kemudian agenda lanjutan di pengadilan seperti apa, Bang? Insya Allah kalau sudah ada panggilan sidang, Mbak Nila yang saya kasih tahu ya paling muka itu loh Mhm. sama teman-teman yang lain tadi yang hadir. Langsung kalau sudah ada jadwalnya ya kita informasikan. Oke, yang paling dekat apakah mediasi seperti itu, Bang Patra, atau seperti apa? Ya memang kalau dalam perdata ada mediasi Hmm. ya. Nah, itu juga kita mau lihat ya, apakah para tergugat mau menjelaskan.
Ya, Im- oh begini loh, ya kami pada tanggal 25 Oktober, kenapa itu kami terima? Alasannya ini loh, jelasin dong, mhm, ya gitu loh. Ya kan? Udah jelas-jelas sekali lagi Mbak Nila, mau masuk rumah ada tulisan dilarang pakai sepatu. Maka seketika itu juga siapapun dia, siapapun ayahnya, nggak boleh masuk pakai sepatu, ya nggak mhm. boleh. Baru 3 November direvisi, ya kan gitu. 3 November direvisi, KPU menerbitkan peraturan KPU nomor 23 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 19. Ya, dalam konsiderannya kita pahami apa? Pertimbangannya adalah karena menindaklanjuti dari putusan MK. Baru on, ya, baru tuh hidup. Jadi nggak ada lagi tuh rumahnya ditulisin pakai sepatu. Maka walaupun Pak Gibran itu pakai sepatu boleh masuk ke rumah. Ya, saya mau tanya satu hal aja Mbak Dila, ya kepada KPU selaku tergugat satu, hanya satu hal, ya. Berkas yang akan diverifikasi atau berkas yang akan ditetapkan itu berkas tanggal berapa? Mhm. Nah, iya kan? Harusnya nggak boleh masuk berkas itu. Jadi nggak ada berkas yang diverifikasi sekarang harusnya. Nah, coba KPU. Nah, coba jawab deh. Jawab pertanyaan dari tim pembela demokrasi Indonesia 2.0. Orang jelas-jelas kok pakai peraturannya masih nomor 19. Jangan gitulah. Ya, itu yang menjadi keprihatinan dari para aktivis. Kita Mhm. nggak masalahkan putusan MK-nya. Siapa bilang? Ya, bahkan ya pengujian undang-undang itu di Mahkamah Konstitusi itu, ya nomor pertama itu pada saat saya masih di LBHI, kita promosikan bahwa oh ada lembaga Mahkamah Konstitusi yang bisa, ya masyarakat gunakan untuk menguji undang-undang. Gitu loh. Mhm. Oke, ada satu pertanyaan besar dari Bang Patra dan juga TPDI begitu ya, yang nantinya apabila memang mediasi bisa dilaksanakan secepat mungkin, bisa dijawab juga ya, Bang Patra ya, yang kemudian menjadi salah satu hal yang menjadi kesimpulan juga bagi TPDI, apakah kemudian ini bisa dilanjutkan, bisa dibuka pintunya, ataupun sedianya memang harus ditutup karena tidak bisa dilanjutkan dengan alasan-alasan yang tadi sudah disampaikan. Saya Ini tanya soal satu mhm, hal ya sama Mbak Dila. Ya, boleh nggak ya Mbak Nila jadi ya bekerja di Tribun kalau syaratnya nggak lengkap atau syaratnya nggak terpenuhi, boleh nggak? mhm, Kalau syaratnya ya tidak terpenuhi, masih bisa masuk di Tribun. Jangan-jangan Mbak Nila anaknya presiden. Udah jelas kok nggak boleh masuk Tribun News kalau nggak bisa bahasa Inggris. Dibolehin masuk. Gimana? Nah, kalau dibilang nanti ada perubahan Tribun News, oh, yang penting bisa ngomong thank you, boleh. Ah, boleh kita baru masuk. Kalau enggak kan tunggu di luar, tunggu di apa di depan studio, Mbak Nila. mhm, Iya dong. Jangan dong main-main hukum begini, janganlah. Ya, jangan. mhm.
Oke, semoga perumpamaannya juga bisa diterima oleh Tribuners secara lebih mudah ya Bang Patra ya, dengan alasan-alasan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bang Patra. Dua Iya, pertanyaan terakhir dari saya Bang Patra, ini desakan pada KPU juga sekaligus apakah dari TPDI ada desakan juga agar Mas Gibran tidak melanjutkan pencalonannya sebagai cawapres atau seperti apa Bang? kami tidak mempermasalahkan siapa yang jadi calon wakil presiden. Gak ada. Ya. Pada saat kami tahun 90-an, pernah kami ngomong orang? Nggak pernah. Mhm. Pernah kami ngomong nama? Nggak pernah. Yang kami selalu suarakan adalah bagaimana republik ini, negeri tercinta ini bisa sampai pada situasi kita menikmati apa yang disebut dengan kehidupan demokrasi. Gitu loh. Kita suarakan bagaimana hukum ini dijalankan dengan baik. Itu yang kita mau kok. Nggak ada masalah. Makanya saya kembalikan lagi Mbak Nila. Kalau pencalonan Saudara Gibran itu setelah peraturan KPU diubah, nggak akan kita ajukan gugatan. Hmm. Emang kita nggak belajar apa? Ya kan? Udah jelas persyaratannya memang udah diubah. Itu namanya kita mau cari, ya, cari-cari gitu loh. Kalau ini jelas nggak boleh masuk. Tribuners, kalau Tribuners itu nanti, ya, ada larangan boleh masuk sepatu, larangan tidak boleh pakai sepatu, terus masuk, jangan-jangan nih Tribuners ini anaknya presiden. Simple kok. Hmm. Gitu loh. Baik, Bang Patra. Terakhir dari saya, Bang Patra, sekaligus jadi closing statement juga begitu ya, untuk penegasan juga pada Tribuners. Apabila nanti hasil mediasi kemudian ada penjelasan yang tegas oleh KPU, bagaimana kemudian pencalonan atau berkas-berkas pencalonan Gibran ini bisa diterima dan sebagainya, apakah kemudian tuntutannya akan dicabut atau masih akan lanjut terus karena menurut TPDI ini masih penuh tanda tanya, atau seperti apa, Bang? Dua aja. Mediasi itu kan bisa juga, ya, ada satu kesepakatan, karena ini kan pihak penggugat kita ini, Ya. ya, kesepakatan antara tergugat dan penggugat. Kalau itu nanti prinsipalnya bisa ditanya. Saya nggak berani jawab Mbak Nila. Kalau lawyer ini, advokat ini ngikutin niat, ngikutin apa yang menjadi permintaan dari prinsipal Mhm. klien, ya kan? Gitu. Oke, artinya masih menunggu nantinya apabila memang mediasi bisa dilakukan ya, Bang Patra ya. Kemudian nanti langkah selanjutnya akan seperti apa, kita nantikan juga update perkembangannya Bang Patra. Terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Saya terima Semoga kasih banyak kepada Mbak Nila, Tribunnya. Semoga ya semua kita bisa menarik maju lagi demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih juga Bang Patra untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Bang Patra. Ini adalah tim kuasa hukum dari Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Nantikan juga obrolan kami dengan tema-tema selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.